Shalom Jemaat Gereja BES, selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos. Yang artinya, banyak jemaat Tuhan yang membangun visi gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia sayang mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi, yang kedua, Sarjana S1 PAK, dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi, kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah hari ini dan berdoa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami ada Tuhan sampai saat ini. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena roh-Mu, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, agar hidup kami Tuhan dilimpahi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap
setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Katakan bersama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Seluruh kami percaya
Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami boleh kumpul bersama-sama, belajar firman bersama-sama untuk mengerti rencana kehendak Tuhan. Supaya kami tidak tersesat dengan kuasa, dengan mujizat, dengan karunia-karunia kita, sehingga kami menjadi lupa, sehingga kami Tuhan kemudian menjadi sibuk, dan kemudian kami menjadi sombong dan jatuh. Oleh sebab itu Tuhan, kami lebih mementingkan supaya Tuhan menjamah setiap kami, Roh Kudus-Mu menuntun kami kepada kebenaran firman Allah, supaya kami mencari dan bergaul dengan Tuhan. Memberkati mereka yang sakit, yang susah, punya persoalan, pergumulan, dimanapun mereka berada, karena kuasa-Mu sungguh-sungguh tidak terbatas, dan kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan melalui setiap kami, sehingga Tuhan yang sakit boleh disembuhkan, punya masalah persoalan tantangan diberi kekuatan kemenangan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Kita masuk di dalam pelajaran, yaitu tentang kronologis perjalanan Tuhan selama di muka bumi ini. Baik itu mujizatnya, baik itu cara dia menyembuhkannya, baik mengusiran setan, dan terlebih mujizat bagaimana dia berubah wajah. Yaitu ketika dia naik di sebuah gunung, dan kemudian dia berubah wajah penuh kemuliaan, dan kemudian ada juga Elia dan Musa, dan berbincang-bincang dengan dia. Sehingga kemudian ada satu suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya dia berkenan, dan dengarkanlah dia. Kata dengarkan dia, saudara, itu berulang-ulang. Kita harus belajar firman Tuhan ini, jangan cuma saudara jadikan info. Jangan dijadikan satu himbauan. Tapi firman Allah ini adalah satu perintah yang harus ditaati. Jika rohani kita semakin meningkat dan dewasa, setiap firman Allah ini kita harus melihat itu sebagai satu perintah. Dan kita mentaatinya, itu pasti kita bagus. Tetapi sebagai pengetahuan, kalau sebagai hanya cuman info, himbauan atau pengetahuan,
maka kita akan jauh daripada Tuhan. Kita menjadi agamawi. Sebab itu kita melihat serial ini yaitu masuk di dalam seri yang ke-22 dari Tuhan dan mujizat-mujizatnya. Sekarang kita masuk bagaimana Tuhan naik ke gunung yang tinggi dan berubah wajah. Yaitu dengan tema transfigurasi. Transfigurasi, kemuliaan Yesus. Matius 17 ayat 1 sampai dengan 3, sampai dengan 13, tapi saya ingin saudara membacanya dulu, yaitu ayat 1, 2, dan 3 terlebih dahulu. Kemuliaan Tuhan Yesus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah-ubah wajah di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kita lihat poin pertama, kemuliaan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat kemuliaannya, mujizatnya, betul. Firman-Nya, betul. Kalau kita melihat bagaimana pengetahuan firman-Nya, betul. Keteladanannya benar. Budinya, betul. Etikanya jelas. Tetapi saudara juga melihat kemuliaan Tuhan Yesus, bagaimana sampai Musa dan Elia bisa datang. Siapakah Yesus itu, saudara? Sampai nabi-nabi besar pun, saudara, bisa dipanggil datang. Oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu bahwa kemuliaan Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Allah dari Tritunggal itu. Salah satu yang kita lihat adalah pribadi Yesus dari Tritunggal itu dinyatakan. Bagaimana Musa dan Elia bisa datang kepada dia. Kita lihat dulu saudara, kemuliaan Yesus itu di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika dia lahir, apa yang terjadi? Yaitu orang Majus yang dari Persia datang menyembah dia. Siapakah orang Majus itu? Orang raja-raja dari Persia. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jauh sekali ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Luar biasa. Luar biasa. Dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lahir pun menimbulkan satu kegemparan. Orang Majus ini bukan orang sembarangan karena bisa datang kepada Herodes. Karena dia melihat sebuah bintang timur yang ditunjukkan sehingga mendapat petunjuk bahwa ada seorang raja besar lahir. Kalau orang Majus ini bukan orang sembarangan karena setelah zaman Yesus, kemudian ya 500-600 tahun kemudian ketika orang Persia ini menghancurkan Yerusalem, merebut Israel dari tangan kerajaan Romawi, mereka menghancurkan gereja semuanya. Ketika sampai ke Bethlehem, mereka mau menghancurkan gereja, yaitu gereja di mana Yesus lahir. Mereka melihat 3 wajah dari orang Majus ini, mereka diam menunduk dan kemudian mereka tidak menghancurkannya karena mereka menghormatinya. Setelah 600 tahun saudara, orang-orang Persia masih mengenal 3 orang ini. Berarti orang ini bukan hanya raja, namun juga orang bijaksana, tokoh-tokoh spiritual mungkin saudara. Sehingga orang pun 600 tahun masih menghargai. Kalau kita lihat Raja 1, Raja 2 meninggal, mukanya pun kita bisa lupa. Tapi ini tidak. Tapi ini 3 orang ini orang yang terkenal datang. Sampai melihat bintang, datang ke Herodes, sampai dia mau menyembah Yesus yang masih kecil itu. Yang masih bayi itu.
Dan di sini kita melihat kemuliaan Tuhan itu nyata. Baik dari hidupnya, mujizatnya, ajarannya, kuasanya, kasihnya, sifatnya. Luar biasa sekali. Etikanya, budinya. Bukan hanya itu saja saudara, kita lihat kemuliaan Tuhan, Allah ada pada dia juga. Oleh karena itu saya ingin supaya saudara kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Petrus, Yakobus, Yohanes, dia melihat itu, kemudian mereka diam saja. Namun mereka bisa melihat kemuliaan Allah itu. Mereka mendapatkan kesempatan. Mereka mendapatkan satu hal yang luar biasa. Namun kita membaca firman ini, tentunya kita menikmati begitu banyak kejadian. Sehingga seharusnya kemuliaan Allah harus tercermin dalam kehidupan kita. Melalui apa? Budi pekerti kita. Melalui etika dan karakter kita. Itu perlu ditingkatkan. Jangan cuma melalui kekayaan kita, melalui pengetahuan kita, melalui fasilitas kita. Itu saudara, banyak orang kaya namun tidak dihormati. Karena budi pekertinya, karena etikanya, karena kehidupan karakternya tidak mencerminkan sesuatu yang baik. Namun ada juga orang-orang biasa, tidak kaya, namun ketika meninggal, orang-orang datang karena apa? Budi pekerti, etikanya, orangnya, saudara, itu karakternya bagus. Sehingga orang itu menghormati semuanya. Karena dia banyak berbuat baik, bukan merampas. Kalau kita lihat sekarang ini, orang sudah di zaman akhir menjadi hamba uang, cinta uang. Sehingga mereka mau kaya dengan cara-cara yang kejam, cara yang jahat. Sehingga mereka menghalalkan semua cara, baik itu namanya suap, maupun menipu, maupun memalsukan surat, merampas dengan kekerasan, kekuasaan itu ada. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Apa artinya harta kita miliki? Namun kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi di sini kita melihat kemuliaan Tuhan Yesus itu harus tercermin dalam gereja, tercermin di dalam kehidupan kita. Jadi gereja jangan cuma menunjukkan kemegahan saja, jangan menunjukkan kita kaya material, kita pandai secara pengetahuan, pendidikan, namun kita miskin di dalam etika, miskin di dalam budi pekerti, miskin di dalam kebaikan, miskin di dalam iman, ataupun juga mungkin saudara kita miskin di dalam karakter kita. Kita yakin kita akan diberkati. Kita yakin bahwa kita akan dipakai Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Tapi kita ini kurang memperhatikan dan kurang meyakini kalau kita ini saudara akan dipakai Tuhan menjadi serupa dengan Dia. Sehingga orang ketika melihat kita itu melihat cahaya Tuhan. Melihat firman-firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Bukan hanya tutur kata kita sebagai orang Kristen. Tetapi kata, perbuatan, hidup kita mencerminkan kekristenan. Banyak orang yang melayani saudara. Namun saudara tidak pernah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya ingin kita introspeksi diri pada saat pelajaran ke-22 ini. Kita lihat poin yang kedua, yaitu ayat yang ketiga dan keempat. Tuhan memanggil Musa dan Elia. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Di sini Petrus pun, Yohanes, Yakobus bukan cuma satu bayangan, bukan ilusi. Tetapi dia melihat ada Musa dan Elia. Sampai dia berkata, aku bangun 3 kemah untuk Musa, Elia, dan engkau. Seakan-akan saudara itu hal yang nyata. Dan memang mereka melihat Musa dan Elia datang secara nyata. Nah kalau kita melihat secara nyata ini tentunya saudara, siapa Yesus itu? Sampai bisa mendatangkan Musa dan Elia, sampai memanggil Musa dan Elia yang sudah mati. Nah saudara, hanya kalau kita melihat tidak ada satupun orang yang bisa memanggil nabi yang sudah mati. Orang mati biasa saja nggak bisa. Apalagi nabi yang hebat, yang terkenal, Musa dan Elia.
Itu menunjukkan saudara, bahwa dia, Yesus itu berkuasa atas kehidupan semua manusia. Dia bukan hanya nabi biasa. Sehingga nabi-nabi besar pun dia panggil. Seandainya mungkin ada nabi lagi, saudara, pasti dia yang hebat, pasti dia panggil. Berarti semua orang dipanggil nurut, saudara, luar biasa. Tapi kita nggak nurut-nurut, padahal kita membaca firman Allah. Musa pun, saudara, menghormati Yesus. Kenapa kita tidak menghormati Yesus? Kita lihat saja perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum. Kita lihat kisahnya, Lukas 7 ayat 8 dan 9. Sebab kata perwira itu ketika dia menyuruh seseorang untuk memanggil Yesus, karena dia punya hamba yang sakit. Ketika Yesus berjalan, maka dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan, sebab itu Tuhan, katakan sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab itu perwira itu datang menjumpai Yesus sebelum Yesus sampai ke rumahnya. Nah, kemudian terjadilah dialog. Perwira ini berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, perwira Kapernaum ini. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikut dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Nah, Tuhan ingin supaya kita punya iman sebesar itu. Kalau Tuhan, poin kedua, Tuhan bisa memanggil Musa dan Elia, saudara dikasih Tuhan, gak usah terkejut. Karena perwira yang hebat ini pun, dia datang kepada Yesus dan berkata, saudara, bahwa dia tidak layak menerima Tuhan. Datang ke rumahnya. Dan dia datang di tengah jalan berkata, cukup katakan sepatah kata saja, maka akan terjadi. Karena aku seorang atasan, aku ngomong sama bawahanku, pergi, dia pergi, datang. Dan aku juga bawahan. Kalau atasanku berkata, pergi datang, aku harus taati. Dari sini saudara kita melihat luar biasa. Sehingga dia mendapatkan Yesus itu bisa saudara memerintahkan pergi, bisa memerintahkan datang kepada seperti yang dia katakan ini. Sehingga dia bisa memerintahkan Musa dan Elia datang. Dia bisa memerintahkannya juga pergi, luar biasa bukan saudara. Walaupun perwira tidak melihat satu kejadian seperti ini, namun dia telah membuat satu dasar iman yang kuat. Sehingga dia tahu bahwa Yesus berkuasa untuk bisa hanya cukup berkata, datang, pergi, sembuh. Cukup, gak usah datengin orang. Gak usah sampai ke tempat itu. Sebagaimana Yesus ketika di gunung tinggi. Dia cuma berkata, Musa, Elia datang. Dan dia berbincang-bincang. Nah, ini satu kejadian yang luar biasa, lebih daripada mujizat, lebih daripada dia berjalan di atas air, lebih daripada dia menghadik taufan, lebih daripada dia menyembuhkan orang mati, lebih daripada dia merubah air menjadi anggur. Kenapa? Karena dia bisa mendatangkan Musa dan Elia. Sehingga kalau Yesus bangkit, gak usah kaget, gak usah terkejut. Karena memang dia Tuhan. Kalau saudara berkata Yesus tidak mati, saudara, Yesus tidak bangkit, itu saudara kaget. Karena bagi Yesus kematian itu bukan satu kematian total. Tetapi itulah jalan untuk dia yang cakap-cakap dengan Musa dan Elia, menunjukkan kalau dia memang harus menebus dosa manusia melalui kematian secara manusia. Namun dia akan bangkit sebagai Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita perlu memperkuat iman kita hari ini. Jangan membuat susah Tuhan tolong pegang sana, pegang sini, Tuhan gini, Tuhan doakan saya. Cukup saudara, dengar. Firman yang aku dengar, yang aku hari ini dengar. Satu saja Tuhan aku bisa tanggap, aku yakin terjadi. Nah itu saudara, sehingga kita dengar firman tuh menyimak dengan baik. Selama 45 menit ini apa ayatnya? Mana? Ini aku kena ini. Ini benar ini. Sekali katakan sepatah kata. Ini ada 20 kata
yang berkata, jangan takut, jangan khawatir, serahkan khawatirmu, percayalah kepadaku, jangan bimbang. Ada begitu banyak. Sehingga saudara itu membangun imanmu yang luar biasa. Karena aku mempedulikan kamu dan sebagainya. Jangan sampai di gereja saudara cuma lihat siapa yang khotbah ini. Bajunya bagaimana? Saudara, loh jamnya kok lama, orangnya kok nggak lucu. Loh ini kok lucu, ini orangnya kok pakaiannya kok kelihatannya nggak pakaian sehari-hari. Nanti ada yang berkata, loh pakaiannya kok sehari-hari kok nggak formal. Semua orang pasti ada pro kontra. Kalau melihat sesuatu pasti pendapat orang berbeda. Namun yang satu saudara, supaya kita sama, kita harus mendengar firman Allah. Dan kita harus tahu di mana Tuhan mau bicara kepada kita. Di antara 40 menit itu firman dibentangkan. Supaya kita menyimak, mencatat. Kita menerangkan orang lain, mengajar orang lain. Tapi kita menerima dulu. Bagaimana saya ada makanan, saya mau kasih orang lain kalau saya nggak makan. Ini pedas, asin, oh nggak tahu. Racun nggak tahu, saudara. Makanan bau nggak tahu. Pasti dia tahu, dia makan, ini enak. Makanya dia pesan, kasih orang lain. Saudara juga sama, nikmati dulu. Maka saudara ambil ini, kasih orang lain. Sehingga gereja kita harus ada yang berbentuk komsel. Yaitu saudara mulai menyebarkan ajaran Tuhan ini. Melalui multimedia. Dengan orang-orang yang sekitar saudara yang bukan segereja kita. Kemudian saudara follow up. Bagikan firman itu, saudara. Sehingga itu terjadi kemudian ada komsel. Dan itulah saudara kemuliaan Tuhan. Saudara, kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat poin yang ketiga. Yaitu jangan takut ada Tuhan. Jangan takut ada Tuhan. Tuhan berkata, Immanuel, aku menyertai engkau. Allah beserta kita. Bahkan dia ketika naik ke surga, dia mengangkat tangannya memberkati. Sudah berkat loh. Jadi buat apa kita bingung? Terus kita angkat tangan kita supaya terima berkat, itu kan cuma menunjukkan refleksi iman kita. Namun bukan menunjukkan refleksi hati kita. Yang cinta Tuhan lebih daripada berkatnya. Refleksi iman yang diomongkan aku terima. Tapi refleksi hati kita lebih mencintai Tuhan daripada berkatnya. Sehingga saudara lihat ketika Tuhan naik ke atas, memberkati, murid-murid gak ada yang angkat tangan, gak lihat Tuhan. Mereka sujud menyembah semuanya, menghormati Tuhan. Nah kita hari ini tidak bisa seperti itu, kita dekat hati kita. Kami lebih mencintai Tuhan daripada harta atau berkat itu sendiri. Sehingga hati kami tak jaga, supaya jangan kami silau oleh berkat itu, menjadi sibuk, kemudian menjadi sombong, menjadi geger, angku, arogan, dan mungkin juga karena berharta kurang menjadi kecewa, bahaya saudara. Sebab itu dikatakan jangan takut ada Tuhan. Kita lihat ayat 5 sampai dengan 8. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Artinya saudara, dengarkan firman itu satu perintah. Kita harus mendengarkan. Sehingga firman itu bukan satu info, bukan satu pengetahuan, bukan satu dongeng sejarah, bukan satu himbauan, tapi satu perintah, dengarkan. Perintah supaya kita mentaatinya. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Saudara, itulah mukjizat yang terbesar yang kita pelajari hari ini. Bukan soal saudara Yesus membangkitkan Lazarus atau air jadi anggur, menentukan taufan. Tapi kita bisa melihat Yesus bisa memanggil Musa dan Elia. Dan itulah iman yang terbaik saudara. Bahwa saudara bisa mengakui itu. Sehingga saudara tidak lagi bicara mengenai menerima berkatnya saja. Namun saudara lebih mencintai Tuhan daripada berkatnya. Sehingga kalau berkat itu enggak ada, kita enggak kecewa. Kalau banyak pun kita tidak berbuat dosa. Nah dikatakan saudara dengarkan dia, jangan takut. Kerap kali firman itu membuat saudara orang lain ya hidup di dunia ini penuh ketakutan.
bersama dengan Tuhan, yakin yang penting jangan sembrono, jangan nekat, ya, jangan membabi buta. Nah, jangan terlalu banyak saudara berspekulasi tinggi, namun saudara menjaga, menanti dengan sabar dan tekun. Contoh-contoh begitu banyak, saudara, jangan takut. Kita lihat dulu, Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dikatakan, jangan kamu khawatir akan apa kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Dikatakan mereka saja tidak punya apa-apa, Tuhan mendandaninya dengan bagus. Tidak ada satupun burung jatuh mati kelaparan, semua dipelihara Tuhan walaupun tidak ada gudang. Kerap kali kalau kita lihat di sangkar itu, kita punya burung di sangkar lebih banyak cepat mati karena lupa memberi makan. Namun kalau saudara lihat itu di udara, kita nggak memberi makan, tapi Tuhan memelihara mereka. Dan dikatakan bahwa kamu lebih berharga dari burung itu. Sehingga jangan kamu takut. Kamu lebih berharga. Bahkan Salomo dengan kemegahannya tidak memakai pakaian seperti bunga yang di padang yang kelihatan ada lalu lenyap. Tapi semaraknya hanya 1 hari muncul, indah sekali dengan bulu-bulunya. Waduh saudara. Kemudian sore kena angin hilang lenyap. Besok muncul lagi. Salomo yang hebat aja tidak bisa seperti itu. Dan Tuhan berkata bahwa kita lebih berharga. Oleh sebab itu kalau ada kekurangan, kalau ada mungkin kelebihan, saudara jangan sampai saudara menyikapi dengan salah. Tetapi saudara tetap hidup itu jangan takut ada Tuhan. Terlebih ketika kita mengalami tekanan, saudara mengalami ketika orang-orang mengecewakan saudara, ketika saudara mulai dihantam oleh iblis, seakan-akan tidak ada pengharapan, mulai setan menyerang kita, seakan-akan saudara masa depan kita gelap. Sepertinya mungkin orang sekitar kita, saudara kita, mungkin bawahan kita, atasan kita seakan-akan membuat kita menjadi tersudut. Tetapi ingat, jangan takut ada Tuhan. Mungkin penyakit datang kita divonis, jangan takut ada Tuhan. Justru kerap kali ketakutan itu membuat kita, saudara, lebih cepat, ya, lebih cepat menjadi gawat, kritis. Ketakutan itu membuat kita, saudara, menghukum diri kita, membuat penyakit itu lebih gawat daripada sebenarnya. Persoalan menjadi lebih gawat dari sebenarnya. Tapi bukan berarti meremehkan. Bukan berarti meremehkan. Tapi kita memperhatikan, tapi tidak boleh sampai terbawa dengan ketakutan. Contoh lagi, di dalam kehidupan kita, jangan pernah takut dengan masa depan. Selama saudara dekat dengan Tuhan, walaupun sekarang kok tidak dapat apa-apa. Seperti saudara lihat itu, Ruth, aku kawin, kok suamiku mati ya? Ya sudah, aku ikut mertuaku lah, sudah ikut Tuhan, ikut sekalian deh. Mau apa sudahlah. Gitu. Aku tidak mau memikirkan diriku untuk mencari enak. Tapi apa maunya Tuhan? Apa yang terjadi? Ruth orang Moab, pergi ke Bethlehem, menikah dengan Boas, kemudian punya anak, dan kemudian anak punya anak, cucu. Saudara, muncul Daud, luar biasa. Tuhan memakai seperti itu. Jadi kehidupan kita nggak usah takut. Kadang-kadang kesulitan, kegagalan, bencana, penipuan, saudara tetap percaya Tuhan. Memang kita ada sedikit mungkin gelisah, tetapi serahkan kepada Tuhan. Percaya dengan firman-Nya. Firman-Nya saudara, dia berkata, jadilah terang, terang jadi. Jadilah binatang di darat, jadi semuanya. Dan firman-Nya ini sekarang ada pada kita. Ketika kita melakukan firman ini, maka otomatis penciptaan itu muncul. Paham ya? Firman-Nya berkata, jadilah terang, terang muncul. Kemudian firman ini kita percaya, aku percaya Tuhan. Rendah hatilah, takut akan Tuhan. Maka kekayaan, kehormatan akan muncul. Itu akan muncul beneran. Karena itu mencipta firman itu. Namun kalau firman ini kita otak-atik saudara. Bukan firman mengotak-atik kita yang otak-atik, ya gak selesai. Jadi kita harus mengerti firman maksudnya Tuhan adalah perubahan hidup kita. Melekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita cuma mencari fasilitas Tuhan. Itu lebih penting. Kita lihat dulu, Matius 14 ayat 27. Banyak orang mengalami ketakutan, sehingga masalah menjadi besar.
Tapi kalau saudara percaya ada Tuhan, Tuhan menyertai kita, nggak usah takut. Kita lihat dulu, Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Apa itu kejadiannya? Ketika mereka disuruh ke seberang, kemudian ada badai, ada angin tofan, gelombang itu saudara, di danau itu seperti itu. Akhirnya mereka itu mengalami ketakutan. Yesus melihat dari jauh, kemudian Yesus jalan di atas air. Mereka kemudian melihat itu, hantu. Karena takut saudara. Sehingga belum mati pun sudah lihat hantu. Ketakutan membuat persoalan jadi besar. Masalah kelihatan jadi gede, akhirnya melibas dia. Tetapi Tuhan berkata, tenang. Aku ini, jangan takut. Ketika mulai tenang, oh iya Tuhan. Kalau engkau Tuhan suruh aku jalan di atas air. Jalan di atas air, saudara Petrus. Malah ketakutannya hilang, keberaniannya muncul. Dan kemudian mujizat gak usah diomong, pasti muncul. Kesembuhan pasti muncul. Saudara gak usah dikejar-kejar Yesusnya. Yesus katakan hari ini jangan takut, ini aku. Tenang, jangan takut, ini aku. Teduhkan hatimu. Layani Tuhan, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Percayalah dengan Tuhan. Dia tidak pernah saudara bekerja setengah-setengah. Sebagaimana saudara ibadah tadi pagi atau ya sebelumnya ini yang ke-21 bicara Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Kuasanya tetap terus tidak pernah berhenti. Apa yang dia lakukan sampai tuntas. Luar biasa. Saudara hari ini menyadari. Dari takut menjadi berani. Sayangnya dari berani menjadi ragu-ragu lagi. Menjadi ragu-ragu lagi. Itulah persoalan. Begitu mereka ragu-ragu, takut, tenggelam. Padahal dia sudah jalan di atas air. Begitu ragu-ragu, takut lagi. Saudara, tenggelam. Jadi ketakutan itu membuat kita bukan semakin baik, tapi semakin tenggelam. Semakin jatuh, semakin terpuruk. Semakin, saudara, semakin parah. Tapi kita tenang, percaya, dekat Tuhan. Persoalan memang tetap ada, tapi bebannya menjadi ringan. Dan kemudian kita bisa melihat jalan keluar. Kemudian kita melihat Tuhan membuka jalan. Dan kemudian tahun depan, 2 tahun lagi, selesai. Kemudian kita lihat tangan Tuhan terus menolong kita, saudara. Sehingga mulai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, ketakutan itu musuh terbesar dari kekristenan. Karena itu menjadikan orang takut itu menjadi bimbang. Tetapi saudara bukan berarti kita berani nekat, tidak boleh. Tetapi Tuhan memberi kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Tentunya juga tertib, disiplin, dan sebagainya. Tetap ada aturannya. Kita lihat poin yang keempat. Dikatakan Elia datang, Musa datang, luar biasa. Ayat 9 sampai dengan 13. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti Yesus ngomong bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit kembali. Murid-murid boleh menceritakan setelah Yesus bangkit. Berarti pada saat Yesus itu berjumpa dengan Musa dan Elia, dia menyampaikan penggenapan Taurat yang disampaikan Musa, Elia yang menyampaikan firman Allah bahwa setiap orang yang telah berbuat dosa, yang memberikan persembahan korban, Tuhan akan mengambil alih sebagai korban yang hidup, yang sempurna. Yaitu melalui kematiannya. Dan Musa tahu saat itu, Elia baru tahu, begitu. Sesuai dengan imannya dia bahwa Allah akan menebusnya. Jadi kalau saudara hari ini, kalau saudara sampai betul-betul suatu hari mungkin kita sudah meninggal ketemu Musa ngomong, aku sudah tahu 2000 tahun lalu. Sebelumnya pun aku tahu dengan iman. Bahkan ketika Yesus ada di bumi, aku mendengar sendiri bahwa dia harus mati untuk dosa manusia. Sayangnya pengikut Musa Taurat banyak menolak Yesus. Bahkan banyak orang berkata Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Kita lihat terus ayatnya.
Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itulah Elia akan datang, bukan Nabi Elia, spesial Elia yang pernah ada terus hidup kembali atau reinkarnasi, bukan seperti itu. Tetapi Elia akan datang. Artinya saudara seperti Elia, yaitu punya murid namanya Elisa, dia minta 2 bagian roh Elia dikasih, bukan berarti reinkarnasi. Demikian Tuhan berkata juga bahwa ada Elia akan datang, yang maksudnya saudara Elia akan datang itu ada tipe-tipe seperti Elia ini yang akan muncul dan lebih besar untuk mendampingi Yesus. Jadi itulah saudara pengertiannya. Kita lihat dulu dalam kitab Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Apa maksudnya itu? Sesungguhnya aku akan mengutus, ini perjanjian lama sebelum Yesus. Sesungguhnya aku, Tuhan Allah, akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, dari pengertian ini muncul pendapat yang berbeda. Berarti ada yang berkata bahwa Yohanes Pembaptis itu Elia, Pak. Ya bisa jadi. Tetapi yang Yesus katakan Elia akan datang. Jadi saudara, kita lebih baik melihat seperti itu. Kalau kita terus di dalam perbedaan terus, kita tidak akan menemukan maknanya. Kita cari tahu siapa, tetap ada 2 pandangan berbeda. Tapi kita lihat maknanya. Bahwa Elia harus datang untuk apa? Memulihkan hati bapak kepada anaknya, hati anak kepada bapaknya, supaya Tuhan jangan memukul bumi dan memusnahkannya. Itu yang perlu kita tahu. Menurut saudara Elia itu adalah, Yohanes Pembaptis adalah Elia sesungguhnya? Menurut saudara mungkin saudara berkata bahwa Elia akan datang, itu contohnya cuma roh dan kuasa Elia yang bekerja? Silakan. Tetapi jangan berdebat. Yang penting bahwa tujuannya adalah memulihkan hati bapak kepada anak, anak kepada bapak. Supaya jangan sampai ada anak durhaka dan bapak menjadi durhaka. Durhaka bukan kepada anak saudara, tapi durhaka kepada orang tuanya. Juga bapak juga mungkin menyakiti hati anaknya, diberkati dia foya-foya, dugem, lupa kepada anak-anaknya, saudara. Hidup seenaknya. Nah, inilah gereja itu mewadahi. Bahwa gereja ini juga ada pelajaran, ada juga yang dikatakan Elia akan datang, disisipkan di sini. Untuk apa? Memulihkan hati bapak dan anak-anak. Sehingga gereja itu memberikan firman kepada orang tua, juga kepada anak-anak. Supaya anak-anak itu hormati orang tua. Supaya panjang umur dan usia berhasil. Supaya anak-anak jangan mengutuki, jangan membenci, jangan memusuhi, jangan mengasingkan orang tua. Demikian juga orang tua. Dan bagaimana mereka tahu? Firman yang mengajarkan. Nah, kalau firman diajarkan, bagaimana mereka bisa tahu? Kalau mereka tidak pernah menjadi murid Tuhan, dia tidak akan pernah melihat ayat-ayat itu. Dia cuma cari ikut Tuhan supaya kaya. Nggak salah juga, sembuh nggak salah. Tapi dia kalau cari firman Tuhan, hormati orang tuamu, maka panjang umurmu, usahamu berhasil. Itu firman. Ketika kita lakukan, firman mencipta umur kita menjadi panjang. Ketika kita mengikuti, maka firman memberi kepada kita, usaha kita berhasil. Ketika kita mengutuki, kita mulai mengatur orang tua kita, firman saudara sudah kita lawan. Dan itu ada kejadian juga. Seorang gembala melayani. Anaknya gak suka di gereja itu karena mungkin kecewa. Papanya disuruh keluar dari gereja itu. Karena papanya sudah tidak kerja. Kalau enggak tak kasih duit. Papanya nurut. Nah ini bahaya. Jadi otoritas orang tua kepada anak. Anak sudah kurang ajar ngatur orang tua. Belum balas. Nah oleh sebab itu gereja mengajar saudara. Walaupun orang tua miskin, bangkrut, gak punya duit, anaknya jaya. Saudara,
orang tua harus dihormati. Dan orang tua juga tidak boleh menyakiti hati anak. Itulah sebenarnya kekristenan. Supaya Tuhan jangan memukul bumi dan memusnahkannya. Itu sebabnya gereja ini membuat dunia ini, saudara, masih bertahan sampai kedatangan Tuhan. Dengan pengajaran-pengajarannya, supaya orang itu mulai pelan-pelan, saudara, belajar firman, belajar mengasihi, tidak boleh membenci, belajar murah hati, punya belas kasihan, belajar bertanggung jawab, dan sebagainya. Kita punya namanya karakter Kristus atau karakter Tuhan atau karakter Yesus. Itu pelajaran sendiri. Kita juga kembali ke ajaran Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Allah berkata, dengarkan Yesus. Berarti kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Dengarkan dia. Kepada Yohanes, Yakobus, Petrus. Artinya dengarkan apa ajaran Yesus. Ya ini salah satunya ajaran Yesus yang kita pelajari semuanya. Back to Jesus teaching disingkat menjadi BES. Nama gereja kita Blessing in the Spirit disingkat juga BES. Nah kalau Blessing in the Spirit apa Pak? Efesus pasal 1 ayat 3. Spiritual blessing. Berkat rohani lebih besar. Banyak orang saudara mulai memfitnah. Oh itu pendeta khotbah itu. Saya khotbah dicuplik sedikit. Ini loh cari duit. Padahal 1000 khotbah saya umumnya semua sudah bicara cari Tuhan. Bukan mengutamakan uang. Orang bisa cuplik saja. Dan berdosalah dia yang seperti itu. Dia tahu bahwa dia salah. Tapi dia lakukan kenapa? Karena setan masuk kepada hati dia. Penuh dendam, iri hati, kebencian, kecewa. Sehingga dia memutarbalikkan keadaan saudara. Atau kebenaran. Jangan seperti itu. Saudara kita harus hormati orang tua kita. Walaupun dia tidak punya duit. Walaupun dia mungkin sudah tua. Kita harus hormati, orang tua juga belajar untuk mengasihi anak, keluarganya, walaupun nggak punya duit, jangan putus asa terus mabuk, tapi tetap kerjakan apa yang bisa. Dan itulah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa, melalui pelajaran transfigurasi ini Tuhan, kami boleh menangkap bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan bahwa Engkau Tuhan yang sanggup memanggil nabi-nabi. Terlebih juga Tuhan, kami percaya sepatah kata Engkau ucapkan firman akan terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu hari ini ketakutan kami buang karena Engkau berkata, tenang, jangan takut, ini aku. Karena Engkau menyertai kami Tuhan, penyakit persoalan apapun juga kami akan lewati bersama dengan Tuhan. Karena ketakutan membuat kami menjadi lemah, menjadi salah, menjadi jatuh di tengah-tengah mujizat atau pertolongan Tuhan. Kenapa? Seperti Petrus yang kemudian tenggelam ketika dia berjalan di atas air. Bahkan hari ini kami sadar bukan perdebatan, tetapi kami lebih menekankan tentang bagaimana kami sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, sebagai anak-anak bisa mulai fokus untuk memulihkan keluarga. Bahkan melalui firman Tuhan, yaitu dengarkanlah. Berarti kami satu perintah yang harus ditaati. Di dalam nama Yesus, mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu, rukun, dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Kau memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan kami, iman rohani kami, sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga.
di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom saudara yang kasih Tuhan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. God bless.